فجعلت لغة القرآن هي لغة العرب. Maka dibuatkanlah bahasa Quran itulah bahasa Arab. واستدلوا على ذلك أنها أيضا لغة أهل الجنة. Dan mereka juga membawakan dalil bahwa itu adalah bahasa Arab itu adalah bahasa surga. أعلى نسبة تناول حبوب الاكتئاب في العالم في الأوروبيين. Paling banyak orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat penenang di Eropa. لماذا؟ Kenapa? لأنهم لا يجدوا إجابة على هذه الأسئلة. Karena mereka nggak punya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya guys, zaman dulu kejayaan Muslim sangat luar biasa karena sejak abad ke-8 sampai abad ke-13 bagaimana semua bahasa internasional dunia adalah bahasa Arab. Kali ini kita bersama dengan seorang businessman, motivator, influencers yang ada di mana? Mereka berasal dari Palestina. Memang orang-orang Palestina pejuang semua ya. Saat negaranya diserang, mereka berjuang untuk negaranya. Tapi ternyata yang ada di luar, mereka berjuang untuk melebarkan edukasi untuk seluruh alam, termasuk di Indonesia. Apa yang mau dia bawa ke kita? Yuk kita ngobrol sama-sama. Mr. Malik Syahwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga didampingi sama Bang Syarif ini dari Youth Pro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyanya enakan pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Boleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nanti terjemahin ya. Oke, ini berbagai hal yang menjadi pertanyaan banyak orang. Bagaimana caranya sesimpel itu kita semua langsung jadi fasih berbahasa Arab dengan mudah, dan apa pentingnya berbahasa Arab ya. Nah, kalau mendasar dulu deh, menurut Mr. Syahwan, kenapa bahasa Arab dianggap menjadi bahasa Islam dan bahasa Al-Quran? Dan kenapa dulu dipilihnya bahasa Arab sih? Gitu. Kenapa bukan bahasa lain? Gitu. سأل يقول لماذا تعد اللغة العربية لغة الإسلام والقرآن الكريم؟ ولماذا اللغة العربية اختار لغة الإسلام؟ اللغة العربية الله عز وجل تحدث عنها بالقرآن الكريم بشكل واضح وصريح، وقال بلسان عربي. واللسان العربي يختلف عن اللغة العربية، لأن اللسان هو الشخص الذي يمارس اللغة، لأنه يعرف دقائق الأمور وليس كالشخص فقط الذي يعرف معنى المصطلحات. اللسان العربي الله عز وجل تكلم عنه في القرآن الكريم وقال بلسان عربي. Lisan Arab ada dalam Al-Quran Allah bilang bilisan Arabi dengan menggunakan lisan Arabi, bahasa lisan Arab. وأنزل الله عز وجل القرآن باللسان العربي. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. وجزء من معجزة القرآن أنه باللغة العربية. Dan sebagian dari mukjizat Al-Quran itu adalah dengan menggunakan bahasa Arab. وهذه معجزة خالدة مستمرة. Dan ini mukjizah yang luar biasa dan berlanjut. فجعلت لغة القرآن هي لغة العرب. Maka dibuatkanlah bahasa Quran itulah bahasa Arab. حتى أن بعض العلماء قالوا اللغة العربية منزلة من الله عز وجل كما هو القرآن منزل. Bahkan orang ulama-ulama pada zaman dahulu bilang bahwa Al-Quran itu turun sebagaimana Quran itu turun. واستدلوا على ذلك أنها أيضا لغة أهل الجنة. Dan mereka juga membawakan dalil bahwa itu adalah bahasa Arab itu adalah bahasa surga. فلذلك فهم اللغة العربية هو فهم جوهري بالنسبة للمسلم. Maka kepahaman dalam bahasa Arab itu adalah kepahaman yang luar biasa dalam seorang muslim. Oh. Jadi kalau kita bisa bahasa Arab, kita bisa mudah memahami Quran maksudnya. Iya, idzan idza fahimna al-lugha al-arabiyyah nahnu nastati' an nafham al-Quran. Nah. Oh. Apa sih yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa lain di dunia? ايش الفرق بين اللغة العربية واللغة الآخر في العالم؟ الفرق بين اللغة العربية هي أن اللغة العربية أولا محفوظة بحفظ القرآن. Perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa yang lain itu adalah bahasa Arab itu disimpan di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla قال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan ayat-ayat Quran ini, dan sesungguhnya kami wa inna nahnu lahafizun, sesungguhnya kami juga hafal akan bahasa itu. جزء من حفظ القرآن الكريم حفظ اللغة العربية. Sebagian dari menghafal Al-Quran Karim itu adalah sebagian juga dalam memahami bahasa Arab. حتى أن معظم المتاحف التاريخية في العالم التي تدون التاريخ تدون باللغة العربية. Bahkan museum-museum yang menyimpan sejarah-sejarah itu ditulis dengan bahasa Arab.
اللغة العربية فيها شيء اسمه البلاغة والصور الفنية. Bahasa Arab itu ada di dalam ilmu bahasa Arab itu disebut ilmu retorika yang disebut balaghah dan ilmu-ilmu seni dalam bahasa Arab. وفيها شيء اسمه النحو. Dan juga ada disebut dengan ilmu nahu. وهذه العلوم مرتبطة فقط في اللغة العربية. Dan ilmu-ilmu ini saling berkaitan dalam mempelajari bahasa Arab. لن تجدها موجودة في لغات أخرى. Nggak bakal kita dapat temui di bahasa-bahasa lainnya. فكل اللغة الإنجليزية مثلا Misalnya bahasa Inggris لا يوجد فيها حركات على الأحرف. nggak ada itu harakat dalam huruf-hurufnya di bahasa Inggris. فبعض الأحيان أنت تتكلم نفس الكلمة اللغة الإنجليزية يكون لها 10 معاني. Maka kadang-kadang kita ngomong bahasa Inggris dalam 10 kalimat itu semuanya artinya yang sama. لكن اللغة العربية يكون فرق في الحركات وهذا هو اسمه النحو. Tapi di dalam bahasa Arab perbedaan antara harakat itu disebut dengan ilmu nahu. Jadi satu kata tuh bisa punya arti banyak. Yani fi kalimah wahidah yakun ma'na katsira. نعم. Iya. كلمة واحدة فقط إذا فرقت حرف يتحول من فاعل إلى مفعول به. Satu kalimat aja bisa misal berubah satu harakatnya itu bisa berubah keadaannya dari dia si pelaku menjadi yang dilakukan. Oh, jadi kayak abdi itu hambanya, budak itu pelakunya, Iya. abdi Allah gitu ya kan? Abdi budak kelakuannya yang lakukan ibadah, budak gitu ya? Kayak gitu. Iya. Yaqul yani abdi hada abdillah wal ibadah yani na'abbid lillah كذا. نعم هذا الفرق بين الفاعل والمفعول. Itulah perbedaan antara pelaku dan yang diperlakukan. أعطيك مثال أبسط. Saya kasih contoh yang simpel. في القرآن الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. Di dalam Al-Quran Allah bilang innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang punya ilmu. فهنا معناها أن العلماء يخافون من الله. Maka di sini diartikan orang-orang ulama ini itu orang-orang yang takut kepada Allah. إذا فقط قلنا إنما يخشى الله. Misal kita bilang innama yakhshallahu يصبح كأن الله هو الذي يخاف من العلماء. Maka artinya maka berubah. Nanti artinya maka Allah yang takut kepada ulama-ulama itu. Oh. فلذلك لن تستطيع فهم الدين والحديث دون فهم اللغة العربية. Maka kita nggak bisa paham dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW kalau kita nggak bisa paham bahasa Arab. Waduh, jadi membedakan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris mungkin dengan berbagai banyak kata artinya cuma itu aja. Kebalikannya kalau bahasa Arab satu kata bisa punya banyak makna, hanya mungkin tinggal ditambahin bedanya perbedaan harakat. Perbedaan harakat. Jadi ibaratnya teman-teman semuanya, kalau saya mendengarkan penjelasan ini jadi kayak semacam tamparan buat diri pribadi ya. Karena kenapa? Ini Allah ini kan maha penyayang ya, maha pencinta gitu ya. Dan gak mungkin dia ngirim surat kalau bukan surat cinta. Masa dia ngirim surat cinta ke kita? Kita gak ngerti bahasanya gitu. Ini ngirim surat cinta ke kita, yang ngirim surat cinta yang kita cinta apa enggak nih? Berarti intinya tinggal di situ. Kalau kita cinta sama yang ngirim surat cinta ini, kita akan cari tahu artinya apa, maknanya seperti apa. Nah ketika diceritain tadi, ya Allah ngirim suratnya pakai bahasa Arab karena maknanya begitu indah. Masa kita nggak mau paham? Aduh, jelek banget ini artinya. Mau dijelasin nggak pakai bahasa Arab? Ana terjem. Ya Allah arsalna risalatul hub. Walakin idza ma arifna ma ma'na fi risalatul hub عشان ما نعرف اللغة العربية هذا كيف؟ نعم. هذا ما يكون عبدا صالح لله. Masya Allah. Bagaimana tapi bahasa Arab sama nggak sih bahasa Arab yang di Quran dengan untuk urusan sehari-hari gitu? هل اللغة العربية اللي في القرآن متساوية مع اللغة العربية التي نستعملها في حياتنا؟ لن يتساوى كلام الله عز وجل مع كلام أي أحد من المخلوقات. Tidak bisa disamakan kalimat bahasa-bahasa Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa-bahasa hamba dimanapun. نحن الآن لسنا قويين باللغة العربية. Kita sekarang itu bukan orang-orang yang kuat dalam bahasa Arab. لكن لما نزل القرآن في قريش. Tapi ketika Al-Quran turun ke suku kaum Quraisy. أهل قريش كانوا قويين جدا باللغة العربية. Waktu itu kaum Quraisy itu orang-orang yang paling hebat dalam bahasa Arab. كان الرجل فيهم فقط يسمع آية واحدة. Kalau waktu itu orang-orang cuma mendengar satu ayat saja, يصير يبكي ويعلن إسلامه. Mereka langsung nangis, langsung masuk Islam, menunjukkan keislamannya. يقول مستحيل هذا كلام بشر. Mereka bilang nggak mungkin ini bahasa manusia.
ثم الله عز وجل تحداهم في القرآن. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang mereka dalam Al-Qur'an. قال لهم احضروا مثله 10 سور. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa 10 seperti bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. ثم تحداهم قال احضروا سورة مثله. Baru lagi ditantang lagi, bawa satu surat aja dalam yang serupa dengan Al-Qur'an. ثم تحداهم أن يأتوا ب10 آيات. Baru ditantang lagi, coba bawa aja lah 10 ayat gitu. ثم تحداهم أن يأتوا بآية. Baru ditantang lagi sama Allah, udah bawa aja satu ayat aja minimal. ولم يستطيع أحد أن يأتي بآية مثل القرآن. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa membawa satu ayat seperti Al-Qur'an. اليوم نستعجب بعض المستشرقين والعلمانيين يتجرؤون ويقول القرآن فيه أخطاء وكلام مثل هيك. Sekarang banyak orang-orang barat yang bilang Al-Qur'an itu banyak salahnya, Al-Qur'an itu apa jelek lah, apa banyak kesalahan yang ada di dalamnya. أنا أقول لهم استريحوا. Saya bilang ke mereka, istirahat, kalian tenang. لو كان في أخطاء كان أبو جهل وأبو لهب حكوا عن هاي الأخطاء. Kalau misalnya ada kesalahan, Abu Jahal sama orang-orang yang jelek itu udah membantah kesalahan-kesalahan ini. لأنهم بيفهموا بالعربي أكثر مننا كلنا. Karena mereka lebih paham bahasa Arab, lebih paham daripada kita semua yang paham bahasa Arab. Masya Allah. Memang yang pantas untuk menunjukkan kesombongan cuma Allah aja ya. Jadi habis ditantang cuma satu ayat aja gitu, bisa apa enggak gitu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang gak ada yang bisa gitu. Jadi jangan sok belagu-belagu tuh. Saya bisa satu dari zaman dulu udah nyoba, belum ada sampai sekarang. Bukan dengan saya nggak nyebutkan satu nama kitab, tapi kitab yang lain adalah kitab-kitab yang buatan manusia, yang dari kanan ke kirinya banyak perbedaan, banyak kontradiksi segala macam. Jika ada Quran pasti udah diserang dari zaman dulu dan semuanya nggak ada yang berhasil karena memang Quran bukan dari tulisan manusia. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana di 13 abad selama Kesultanan Islam berkuasa, itu kan menjadi bahasa dunia. Islam menjadi satu bangsa Islam tuh tertinggi gitu ya. Bahasanya internasional pakai bahasa Arab. Sejak 1920 kita nggak boleh lagi belajar bahasa Arab. Maksudnya jadi terbelakang. Apakah jika saat ini mulai banyak yang belajar bahasa Arab, akankah kemudian akan menaikkan lagi marwah Islam di posisi teratas? Hal idza fi zamanina al-an يعني الأولاد أصبحوا مهتمين باللغة العربية والإسلام هل سيرفع مرة ثانية؟ واحدة من أهم الأشياء التي يطرحها القرآن الكريم. Salah satu yang dijelaskan di dalam Al-Quran Karim هي أنه فيه 3 أمور. Bahwa di situ ada 3 poin penting. يخبرنا ماذا حدث في الماضي. Menjelaskan kita apa yang terjadi di masa lalu. ويخبرنا عن حلول مشاكلنا الحالية. Dan menjelaskan solusi-solusi dari masalah kita hari-harian. ويخبرنا ماذا سيحصل في المستقبل حتى في الدار الآخرة وفي الجنة وفي النار وفي الحساب. Dan juga menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi masa depan, bahkan di hari hisab dan di hari akhirat. ولما تواصلنا مع الشباب في أوروبا الذين انغمسوا في الحياة الرأسمالية, ketika kita saling komunikasi sama orang-orang yang di Eropa terkait modal di dunia, أعلى نسبة تناول حبوب الاكتئاب في العالم في الأوروبيين. Paling banyak orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat penenang di Eropa. لماذا؟ Kenapa? لأنهم لا يجدوا إجابة على هذه الأسئلة. Karena mereka nggak punya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu. حتى في اليابان, bahkan di Jepang, مع كل التطور التكنولوجي, dengan kemajuan teknologi, فيها أعلى نسب الانتحار في العالم. Di Jepang itu paling banyak jumlah bunuh diri di seluruh dunia. وأنا من تخصصي هو التواصل مع الشباب. Dan saya dari keahlian saya itu berhubungan sama para pemuda-pemuda. فلما بدأت أتواصل مع الشباب, maka ketika saya mulai berkomunikasi dengan para anak-anak muda, كانوا يشعروا بالاكتئاب بسبب عدم الإجابة على هذه 3 تساؤلات. Mereka merasa galau sangat galau gitu, karena mereka nggak punya jawaban dari 3 hal yang tadi itu. وكل هذه الإجابات موجودة في القرآن الكريم. Dan semua jawaban-jawaban itu, solusi-solusi itu ada di dalam Al-Quran Karim. حتى أنت لما تفكر في النجاح في المستقبل, bahkan jika Mas Ari berpikir untuk sukses dalam masa depan, تجلس وتتخيل كيف سيكون نجاح في المستقبل. Mas Ari bakal duduk sambil berhayal-hayal masa kesuksesan Mas Ari di masa depan. الله عز وجل وصف للمسلمين كيف سيكون نجاحهم بالآخرة. Allah Subhanahu wa taala sudah deskripsikan
bagaimana kesuksesan seorang muslim nanti di akhirat nanti. Masya Allah. ووصف لهم كيف ستفتح أبواب الجنة Dan juga sudah dideskripsikan bahwa bagaimana terbukanya pintu surga. ووصف لهم كيف سيقبلون على الجنة جماعات جماعات. Dan juga bagaimana Allah sudah mendeskripsikan di dalam Quran itu bagaimana kita saling nanti bertemu satu sama kelompok demi kelompok di surga nanti. وأعطاهم التفاصيل الدقيقة عن هذا اليوم الجميل. Dan sudah ngasih detail-detail yang sangat detail tentang hari yang indah nanti surga itu. والله أني أنا أشعر بحزن كبير جدا Saya sungguh merasa sedih sekali لما أرى شباب مسلمين من لا ينطقوا اللغة العربية ketika saya melihat orang-orang pemuda muslim nggak bisa bahasa Arab ولم يفهموا كيف وصف الله عز وجل دخول المسلم للجنة. dan tidak paham bagaimana Allah sudah mendeskripsikan bagaimana seorang muslim bisa masuk surga. كل الدنيا تهون في عينك إذا فهمت كيف الله عز وجل وصف هذه الأيام. Semua dunia kita anggap remeh kalau kita bisa paham apa yang sudah dideskripsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وكيف وصف التقائنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. Dan juga bagaimana Allah sudah mendeskripsikan bagaimana kita bertemu Rasulullah SAW nanti surga nanti. ثم رغم المشقة والتعب اللي مرينا فيه في الدنيا Dan semua kelelahan dan kecapean yang kita rasakan di dunia ini, الرسول يلقى المسلمين على حوض الكوثر nanti Allah bahkan bertemu kita ketika di telaga Kautsar. ولا يقول لهم اشربوا. Dan Rasulullah SAW nggak bilang minum dari telaga air minum ini, telaga Kautsar يأخذ ini. بكفه الشريف الماء Nabi Muhammad SAW mengambil dengan telapak tangannya air itu Masya Allah. ويشرب أمته dan meminumkan umat-umatnya. الذي لم يستطيع أن يتخيل هذا المشهد. Orang-orang yang nggak bisa menghayal dan membayangkan pandangan ini, أنا أشعر بحزن عليه. saya merasa sedih kepada orang-orang tersebut. المسلم لما يعيش هذه الأجواء القرآنية Orang-orang yang ketika dia hidup dengan pemahaman Al-Quran itu, مستوى إيمانه يزداد tingkat keimanannya itu semakin bertambah. لأن الإيمان يأتي من الغيبيات. Karena iman itu datang dengan hal-hal yang gaib. وكذلك أعمال الشريعة الإسلامية لا نستطيع أن نطبقها دون أن نفهم اللغة العربية. Begitu juga amal-amal ibadah syariah nggak bisa kita terapkan dengan baik tanpa kita paham bahasa Arab. مثلا في الفقه يقولون صلاة الظهر لما تذهب الشمس من كبد السماء. Contohnya dalam ilmu fikih nggak bisa dimulai sholat zuhur ketika matahari pergi dari hatinya langit. إذا ذهبت وترجمت في جوجل Ketika kita terjemahkan di dalam Google, أقول لك إيش ادخل الكبد في السماء هذا عضو في الجسد وهذه عضو في الفضاء. apa sih artinya hati di langit di langit kan? لكن عند اللغة العربية الكبد هو وسط الشيء. Tapi di dalam bahasa Arab, hati yang dimaksud di sini itu adalah di pertengahan sesuatu. فبناء على هذه البلاغة تم تحديد موعد صلاة الظهر. Maka dengan mengerti di ilmu balaghah ini kita tahu kapan dilaksanakan sholat zuhur. لأن الصحابة لم يكن عندهم ساعة مثل هذه. Karena para sahabat dulu itu nggak ada yang punya jam seperti ini. الصحابة كتبوا Sahabat menulis di dalam buku tulisnya, كنا نؤذن لصلاة الظهر بعد أن تزول الشمس من كبد السماء. kita azan sholat zuhur setelah lewat matahari di kabid sama hatinya langit. Kalau misalnya dalam arti balaghahnya itu pertengahan langit ya. فأنت تحتاج أن تفهم البلاغة حتى ترتقي في الدين. Maka kita semua itu butuh untuk memahami ilmu balaghah atau retorika untuk memahami agama. في الأعمال وفي الروحانيات. Dalam pekerjaan dan ilmu rohani. Masya Allah. Ini relate dengan apa yang terjadi sekarang ya guys ya. Kenapa pentingnya kemudian kita berbahasa Arab? Contohnya ya tadi dijelaskan bahwa kalau orang udah paham itu dia nggak perlu stres, nggak perlu gusar lagi gitu. Sebagai contoh sekarang ini pekerjaan psikiater dan pengacara itu populernya bukan di negara-negara Muslim. Karena orang bingung mau cari patokannya kemana, cari guidance-nya kemana gitu. Untuk negaranya udah paham Al-Quran, pekerjaan itu ada, tapi bukan favorit, bukan pekerjaan mahal, bukan pekerjaan utama. Ada sih ada, tapi tetap aja bukan pekerjaan. Kalau di tempat-tempat negara-negara lain tuh banyak yang ini menjadi pekerjaan yang favorit karena orang banyak yang stres, nggak tahu ngadunya kemana. Nah barusan kita juga jelaskan ya bahwa dengan memahami Quran jadi tahu gitu ya bahwa semua ibadah kita itu semua tuntunan patokannya adalah sesuatu yang diciptakan sama Allah semua gitu. Bukan jadi kayak sholat zuhur baru jelasin ya. Bukan pakai jam ciptaan manusia kan.
tapi pakai sesuatu apa namanya acuan yang juga ciptaan Allah juga. Jadi nggak bakal bergeser. Ini menarik nih. Nah kalau sekarang kita merasa belum paham Al-Quran atau jauh dengan bahasa Arab atau dengan Quran gitu, kita perlu mengkoreksi diri sendiri. Saya penasaran nih, penting gak sih buat anak muda sekarang ini, anak-anak Gen Z itu belajar bahasa Arab? هل مهم للشباب الجنزي أن يتعلموا اللغة العربية؟ نعم خصوصا الجيل القادم. Ya, terkhusus generasi-generasi yang akan datang. دعني أعطيك هذا المثال البسيط. Saya bawakan contoh yang simpel. اليوم أنت كشاب في مقتبل العشرينات يمكن يكون حلم من أحلام حياتك أنك تروح تدرس في جامعة هارفارد مثلا. Sekarang misal Mas Ari sebagai seorang muda di apa namanya di seminar-seminar pembelajaran untuk berangkat ke Harvard. سيقولون لك الدراسة في جامعة هارفارد يجب أن تكون باللغة الإنجليزية لأن هي لغة البحث العلمي. Maka mereka bakal bilang kalau misalnya mau belajar di Universitas Harvard harus bisa bahasa Inggris yang bagus agar bisa belajar di universitas tersebut. فإذا أردت أن ترتقي بمستوى المعرفة يجب أن تتعلم إنجليزي بعدين تتعلم عنه. Maka jika Mas Ari misalnya pengen menambahkan ilmu lewat Universitas Harvard, berarti Mas Ari juga harus paham bahasa Inggris dong, gitu kan? الله عز وجل قال لك اللغة القرآن هي لغة الارتقاء في الإيمان. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menaikkan bahasa Arab itu adalah untuk menaikkan keimanan, meningkatkan keimanan. هل يحق لجامعة هارفارد أن تحدد اللغة الإنجليزية للبحث العلمي ولا يحق للإيمان أن يحدد لغة له؟ Apakah boleh Universitas Harvard untuk menjadikan bahasa Inggris jadi patokan untuk belajar di situ dan bahasa Arab kita jadikan patokan untuk meningkatkan keimanan kita? فجيل Z هو أكثر جيل يحب البحث الذاتي. Maka Gen Z ini adalah orang-orang yang suka mencari kemampuan untuk dirinya sendiri. لا يحب أحد يقول له افعل ولا تفعل. Mereka nggak mau dibilang lakukan ini jangan lakukan ini gitu, di perintah-perintah nggak mau mereka. يحب هو يكتشف بذاته. Mereka pengen itu explore sendiri gitu. فأفضل نصيحة ننصحها لهذا الجيل. Maka nasihat yang terbaik yang kita bisa kasih nasihat kepada mereka, تعلم اللغة العربية. yaitu mempelajari bahasa Arab. واكتشف حريتك وسعادتك بنفسك. Dan explore kebebasan dan ketenangan dengan dirimu sendiri. لا تجعل عندك تساؤلات كأنها لا يوجد لها إجابات وكل الإجابات موجودة في القرآن. Jangan bikin di kepala kita tuh banyak pertanyaan-pertanyaan, kekesalan, sedangkan di dalam jawabannya sudah ada di dalam Al-Qur'an. فكأنك أنت تمتلك مفتاح لخزنة مليئة بالمجوهرات. Itu seperti kita punya kunci berangkas, yang di mana di dalam berangkas itu banyak emas-emas gitu. إذا لم تمتلك المفتاح لن تمتلك المجوهرات. Jika kita nggak punya kuncinya, kita nggak bakal punya emas-emas tersebut di dalam berangkas tersebut. مفتاح فهم الإيمان هو اللغة العربية. Kunci untuk paham keimanan itu adalah bahasa Arab. Nah, itu menarik guys ya. Wah, ini saya tadi langsung relate dengan bilang Harvard tadi. Saya juga baru ngelihat satu konten itu pemahaman mengenai bahkan Universitas Harvard bahasa pertama yang diriset adalah bahasa Arab. Ini kan aneh ya. Jadi ibaratnya di zaman dulu nih orang berlomba untuk bisa bahasa Arab untuk bisa bermuamalah di dunia. Karena ekonomi, ilmu pengetahuan itu berbasis bahasa Arab. Bahkan penemu algoritma berbahasa Arab dari Al-Quran juga. Penemu pesawat berbahasa Arab, Ibu Firnas. Penemu optik yang sekarang jadi YouTube sekarang ini juga berbahasa Arab, Ibnu Haytham. Penemu matematik juga berbahasa Arab. Teknologi robotik nih yang sekarang kita pakai nih, robotik jam tangan segala macam, Al-Jazari berbahasa Arab, semuanya dari Quran. Kita mau ngebuka ilmu pengetahuan nggak berbahasa Arab? Barusan dikasih analogi yang luar biasa nih. Kalau teman-teman mau kerja di Jepang, itu ada training bahasa Jepang itu setahun. Betul. Kalau jadi luar negeri ada training dulu setahun bahasa ini. Kenapa kita nggak mau bahasa Arab? Good point of view. Nah kalau misalnya berbahasa Arab, apakah hanya untuk umat Muslim atau orang non Muslim juga penting bahasa Arab? هل تعلم اللغة العربية خاص للمسلمين أو الغير المسلمين أيضا يستحقون بأن يتعلموا اللغة العربية؟ شوف اللغة العربية هي بجانب أنها لغة القرآن والدين والإيمان كذلك هي لغة منفتحة على الثقافات وعلى التجارة. Bahasa Arab di sisi lain, dari sisi dia hanya buat agama dan tapi sisi lain juga dia itu buat budaya dan tijarah, dagang bisnis. فالآن
أكبر سوق استهلاكي في العالم هو السوق العربي. Maka sekarang pasar yang sekarang saling berkontribusi itu yang paling besar pasar tersebut adalah pasar Arab, Ya. market Arab. فهنالك ملايين البراندات والعلامات في العالم تحاول أن تعمل بزنس مع هذا السوق. Maka banyak brand-brand di seluruh dunia itu pengen bekerja sama dengan pasar Arab itu tersebut. فلذلك هنالك أناس يتعلموا لأجل الدين، هناك أناس يتعلموا لأجل الثقافة، لأجل المعرفة، لأجل التجارة. Maka di situ ada yang belajar bahasa Arab itu karena untuk agamanya, ada yang belajar bahasa Arab itu untuk budayanya, ada yang belajar bahasa Arab juga untuk pengetahuannya, dan juga ada yang belajar bahasa Arab untuk ilmu dagang dan bisnisnya dan komunikasi antara negara dan negara lain. لكن هنا يجب أن نفرق بين أمرين. Kita harus membedakan dalam dua hal. بين من يتعلم اللغة العربية لأجل المهارة، Ada yang mempelajari bahasa Arab untuk kemampuan dan keterampilan, ومن يتعلم اللغة العربية لأجل القرآن. dan ada juga yang mempelajari bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran. الذي يتعلم اللغة العربية لأجل المهارة هو فاز بالعلم. Orang-orang yang mempelajari bahasa Arab untuk keterampilan dan kemampuan itu mereka menang dalam segi keilmuan. لكن الذي يتعلم اللغة العربية لأجل القرآن، Tapi orang-orang yang belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, من أول يوم يبدأ تعلم حتى الإتقان، هذا كلياته في ميزان حسنات. dari hari pertama dia mulai belajar bahasa Arab sampai dia jago dalam bahasa Arab itu terhitung pahala buat dia. فهنا يختلف عندي النية. Maka situ ada perbedaan dalam niat di kita. إنما الأعمال بالنيات. Sungguhnya amal ibadah itu dengan tergantung niat kita. Niatnya seperti apa ya? Menarik ya guys ya. Di sini bahwa kalau ngomongin mengenai ekonomi ya, sekarang negara-negara kaya itu ada negara-negara berbahasa Arab. Negara Barat itu lagi mendekat ke negara-negara bahasa Arab karena kekayaannya sumbernya langsung. Sedangkan kita tahu bagaimana salah satu backupnya dunia ini, Bapak Trump, itu kalau kehabisan dana mintanya ke negara-negara Arab. Jadi kalau ingin menguasai dunia itu para bisnismen luar negeri sekarang udah mulai pada berbahasa Arab, belajar bahasa Arab atau minimal punya penerjemah bahasa Arab. Nah teman-teman semua insya Allah akan jadi pengusaha masa depan dari sekarang belajar bahasa Arab. Karena bisa siapa tahu ini adalah peluang kalian untuk membuka muamalah-muamalah atau bisnis-bisnis baru yang kemudian berasal dari negara-negara berbahasa Arab. Ini termasuk adalah anjuran buat diri saya pribadi. Nah, bicara soal teknologi, apa peran bahasa Arab di dunia teknologi? لو نتكلم عن التكنولوجيا إيش دور اللغة العربية في التكنولوجيا؟ دور تعلم اللغة العربية في التكنولوجيا ولا بصمة اللغة العربية في التكنولوجيا؟ يعني دور تعلم اللغة العربية في التكنولوجيا. إنه نحن يوجد عندنا نقص كبير جدا في استخدام التكنولوجيا في اللغة العربية، لكن الآن مع وجود الذكاء الاصطناعي أصبح عندنا بوابة كبيرة جدا لمحاكاة اللغة العربية. Sekarang kita memiliki kekurangan dalam menggunakan teknologi-teknologi. Tapi sekarang kita bisa menggunakan AI yang bisa membantu kita membuka dan memahami ilmu teknologi menggunakan bahasa Arab. يجب أن نغير الصورة النمطية أن اللغة العربية صعبة. Kita harus merubah gambaran-gambaran yang ada di pikiran kita itu bahwa bahasa Arab itu sulit. اللغة العربية جميلة. Bahasa Arab itu sangat indah. الجمال دائما يكون أهم من الصعوبة. Keindahan itu harus lebih penting daripada kesulitan. فهنالك الكثير من الشباب يقول لك أنا والله أعجبت بفتاة معينة لكن المهر مرتفع لكن سأدفع المهر لأن هذه الفتاة جميلة. Nah, makanya kadang ada pemuda yang bilang saya maksudnya terkesima dengan satu cewek cantik ini, tapi mahalnya mahal. Tapi saya juga bakal berusaha untuk membayar mahalnya karena emang dia cantik gitu, indah dia gitu kan. جمال اللغة العربية يستحق هذا المهر. Maka keindahan bahasa Arab itu dia mendapatkan hak untuk harga tersebut. فيجب أن نفهم أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح يسهل علينا هذه الأدوات. Sekarang kita harus tahu bahwa penggunaan AI sekarang di zaman ini itu adalah dapat memudahkan kita dalam segala hal. فابحثوا عن الوسائل التي تسهل عليكم هذه الأدوات ولا تقبلوا في الطرق التقليدية. Maka boleh sekarang kita semua ini mencari lewat AI dengan cara yang paling mudah untuk mempelajari bahasa Arab dan tidak menggunakan cara-cara tradisional yang lama dulu itu untuk mempelajari bahasa Arab. لأن بعض تحديات اللغة العربية تكون من خلال المنهج أو المعلم إذا كان تقليدي ولم يطور من نفسه. Karena sebagian tantangan-tantangan dalam belajar bahasa Arab itu karena orang-orang guru-guru sekarang itu menggunakan cara-cara tradisional, nggak memperkembang dirinya sendiri untuk mengajar dengan cara yang lebih
baru gitu kan. فأنا كلمتني عائلة مسلمة من السويد Maka ada keluarga ngomong sama beliau dari Swedia. قبل أن يطلعوا على الحلول العملية التي نقدمها. Sebelum kita kasih solusi yang yang mujarab buat mereka lakukan. فقالوا بنتنا الصغيرة تشكو لنا. Mereka bilang ke beliau ini, anak kita yang kecil itu dia mengadu ke saya, orang tua yang di Swedia ini. تقول أنا أروح على المدرسة في السويد المدرسة الحكومية كل شيء تكنولوجي. Dia bilang anaknya bilang saya pergi ke sekolah yang di Swedia itu semuanya teknologi, menggunakan teknologi. ثم يوم الأحد أهلها يأخذوها إلى مركز لتعلم اللغة العربية. Kemudian hari Ahad orang tuanya bawa anak ini ke tempat pembelajaran bahasa Arab. وفي هذا المركز يدرسوهم على السبورة والقرطاس. Dan di tempat pelajaran bahasa Arab ini mereka ngajari si anak di Swedia itu menggunakan papan tulis dan kertas-kertas. هذه البنت تشعر أنها 5 أيام في الأسبوع عايشة في الفضاء. Maka si anak kecil itu ngerasa kalau dia itu dalam 5 hari dalam seminggu itu dia ngerasa hidup di di luar angkasa. ثم يوم الأحد ترجع للصحراء. Dia baru hari Ahad dia kembali ke padang pasir. أصبح هذه الفتاة لا تريد أن تذهب لهذه المدرسة. Maka si anak ini udah merasa saya nggak mau pergi ke tempat belajar bahasa Arab itu. فنحن يجب علينا أن نتابع التكنولوجيا حتى نطور من أساليب تدريس اللغة العربية. Kita juga harus kita harus menggunakan cara mengikuti perkembangan zaman sehingga mempelajari bahasa Arab itu jadi lebih interesting, seru gitu kan. Itu merupakan jarak tarik teman-teman semua, apalagi zaman sekarang ya. Apalagi kalau ngomongin teknologi, berarti bahasa Arab juga punya andil untuk lahirnya ilmu pengetahuan klasik, ya kan? Yang benar kan? Ya, yang tadi saya sebutkan sedikit gitu. Ada lagi nggak mungkin yang beliau tahu? في كمان تقوله يعني دور اللغة العربية في التكنولوجيا. نعم يوجد عندنا أمثلة كثير. Banyak contoh-contoh di kita. يوجد عندنا أمثلة للعائلات الغربية والعائلات الغير عربية. Contohnya misalnya ada keluarga dari barat, dia keluarga bukan orang Arab, nggak bisa bahasa Arab. المهاجرين الذين هاجروا من الدول العربية وعاشوا في الغرب. Orang-orang yang hijrah, maksudnya pindah dari negara Arab ke negara yang bukan Arab. ثم أرادوا أن يدرسوا أبنائهم اللغة العربية لكي يحافظوا على الدين. Mereka orang-orang Arab ini orang Arab yang pindah ke negara yang barat, mereka pengen mengajari anak-anaknya bahasa Arab untuk menjaga agama. فأصبحت الأم تدرس أبنائها في البيت. Makanya ibunya jadi mulai mengajari anaknya di rumah. فأصبحت الأم تصرخ على أبنائها. Maka ibunya mulai teriak-teriakin anaknya وتضرب أبنائها dan memukul anak-anaknya. حتى أصبح هنالك ترند في أمريكا أن الأم العربية دائما تحمل الحذاء وتلحق خلف ابنها. Sampai jadi ada tren gitu bahwa orang tua itu yang di Amerika membawa sepatu sambil ikat pinggang buat mukul-mukul. وأصبحوا يعملوا فيديوهات في التيك توك على هذا الشكل. Sampai ada orang-orang yang di sana buat video-video di TikTok untuk menggambarkan si ibu tersebut gitu. لماذا حصل هذا التحدي؟ Kenapa bisa terjadi tantangan ini? لأن هذه الأم لم تتمرن على الطريقة الحديثة. Karena si orang ibu ini dia nggak dia tidak mengikuti cara zaman yang baru. ولا يوجد عندها منهج واضح. Dan dia tidak punya metode yang jelas. ولا يوجد عندها طريقة لتتابع ابنها في التطور. Dan dia juga tidak punya cara untuk melihat dan mengawas anaknya dalam mempelajari bahasa Arab. هنا في إندونيسيا قابلنا مجموعة من آلاف الأشخاص في أحد القرى. Di Indonesia kita melihat dari ribuan orang di salah satu kampung. فوجدنا كل أهل القرية يقولون عن انظر يقولون بص. Kita ngelihat mereka orang-orang yang di kampung itu bilang untuk lihat kata unzur itu mereka bilangnya dengan bus. ويكتبونها بالحرف باء صاد. Mereka nulis lihat, artinya kan mereka bilang arti menganggap arti lihat itu bus kan. Jadi mereka nulis ba sod gitu katanya. في اللغة العربية لا يوجد كلمة باء صاد. Di dalam bahasa Arab nggak ada kalimat yang tulisannya ba sod gitu. في اللغة العربية انظر. Di dalam bahasa Arab kita itu bilangnya unzur. لكن اكتشفنا أن المدرس الذي درس هذه القرية قبل 20 سنة. Tapi setelah kita lihat gurunya yang mengajari bahasa Arab itu sebelum 20 tahun yang lalu. تعلم اللغة في مصر. Dia belajar bahasa Arab itu di Mesir. وفي لغة الشارع في مصر يقول بص. Dan di bahasa gaulnya di jalanan di Mesir itu untuk bilang lihat itu mereka bilangnya bus. فأصبح عندهم خلل في اللغة لأن المعلم أحضر لهم كلمة ليست من اللغة. Maka terjadi kesalahan dalam mempelajari bahasa Arab karena gurunya membawa caranya yang dia pelajari di Mesir tersebut. المنهج التكنولوجي لا يتأثر بهذه التحديات. Metode teknologi ini nggak
akan berpengaruh dengan tantangan-tantangan ini. لأنه يصبح مرجع. Karena dia menggunakan teknologi itu menjadi referensi gitu dalam mempelajari bahasa Arab. Wah, ini menarik guys. Nanti di ujung kita akan tanya mereka nih bagaimana caranya untuk belajar bahasa Arab dengan mudah. Ini ujungnya nanti kita akan tanya. Mereka ini punya metode bagaimana caranya kita bisa berbahasa Arab dengan sangat mudah dan juga dalam genggaman tangan. Nanti kita akan tanya. Nah, sebelumnya kita mau tanya dulu. Kalau tantangan terbesar untuk kemudian mengajarkan bahasa Arab kepada yang negara-negara yang nggak berbahasa Arab. Nah, bukan bahasa ibu gitu ya. لو التحديات لتعلم اللغة العربية للناس الأجنبيين. تعال خلينا نحكي بوضوح إيش مقومات العملية التعليمية. Sekarang kita jelaskan dengan jelas apa saja hal-hal yang perlu kita gunakan dalam mempelajari bahasa Arab. أنت تحتاج إلى مكان. Sekarang kita butuh tempat, وتحتاج إلى منهج. kita butuh metode, وتحتاج إلى مدرس. kita butuh guru, وتحتاج إلى تلميذ. dan kita juga butuh murid. وتحتاج إلى إدارة لتدير هؤلاء الأربعة مع بعض. Dan kita perlu administrasi yang menggabungkan empat hal tersebut saling berbarengan. هؤلاء الأربعة فيهم تحديات. Empat hal itu ada tantangannya. أولا المكان. Pertamanya tempat, tentang tempat. الآن الشباب يحتاج أن يسافر ويهاجر 5 سنوات 7 سنوات إلى دول أخرى ويعني يدفع تكاليف ضخمة جدا حتى يتعلم اللغة العربية. Sekarang orang-orang harus menghabiskan biaya yang besar selama 5 tahun, biaya yang sangat besar untuk mempelajari bahasa Arab ke negara-negara yang menggunakan bahasa Arab. ثانيا المدرس. Sekarang yang kedua, gurunya. عندنا نقص كبير جدا في أعداد مدرسين اللغة العربية. Kita punya kekurangan yang sangat besar dalam tenaga kerja seorang guru dalam mengajarkan bahasa Arab. نحن عندنا 1,600,000,000 مسلم غير ناطق باللغة العربية. Kita ada 160 miliar jiwa manusia yang belum bisa bahasa Arab. 1,600,000,000 هؤلاء يحتاجوا إلى جيش حتى يدرسوا. 1.600.000 itu butuh guru yang banyak untuk mempelajari mereka bahasa Arab. ثم توحيد المنهج. Dan yang ketiga itu menyatukan metode pembelajaran bahasa Arab. إذا ذهبت إلى بعض الدول الآسيوية تجدهم يبدأون مع الطلبة من إتقان المحادثة. Jika misalnya kita ngelihat ke beberapa negara di negara Arab, itu mereka memulai mempelajari bahasa Arab dengan muhadatsah, saling berbicara. إذا ذهبت إلى بعض قواعد القرآن تجدهم يبدأون معهم بقراءة وكتابة دون أن يفهموا. Jika kita ngelihat ke pembelajaran yang menggunakan metode membaca dan menulis, itu kita ngelihat mereka cuma bisa membaca dan menulis tanpa memahami apa yang dia baca dan dia tulis. فغياب وجود معيار موحد مثل اللغة الإنجليزية للتوفل والآيلتس هذا يعمل خلل في المنهج. Maka jika tidak ada standar dalam metode itu bisa menjadi kerusakan dalam pembelajaran bahasa Arab. التحدي الرابع من التلميذ. Tantangan yang keempat itu dari seorang murid. التلميذ غير مقتنع بالأدوات التي تقدم له. Seorang murid itu kadang nggak serak dengan cara-cara pembelajaran yang diberikan kepada dia, metode pembelajaran yang diberikan ke dia. التلميذ جالس طول اليوم على الريلز. Si murid itu duduk seharian saling scroll dalam reels. ويرى العالم وين وصل. Dia ngelihat dunia itu udah sampai kemana gitu kan. ثم تأتي تقدم له التعلم بطريقة تقليدية قديمة جدا. Dia udah ngelihat banyak reels, dia udah paham tentang dunia kan. Baru kita datang ngajarin dia bahasa Arab dengan cara yang tradisional yang lama gitu kan. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ربوا أبناءكم أو أولادكم لزمان غير زمانكم. Ajarin anakmu dengan zaman yang bukan zamanmu. ابنك لن يعيش في الماضي، ابنك سيعيش في المستقبل. Anakmu itu nggak hidup di masa lalu, tapi anakmu itu akan hidup di masa depan. فيبدأ المعلم يشتكي من التلميذ. Maka mulai guru itu merasa punya keluh kesah dari seorang muridnya. ويقول هذا جيل سيء، جيل ليس عنده صبر. Gurunya bilang generasi ini generasi jelek, generasi yang nggak punya sabar untuk belajar bahasa Arab. يريد كل شيء بسرعة. Mereka pengen belajar itu secara cepat gitu, seorang gurunya itu. طيب ما هو قاعد بيطلب الأكل بسرعة. Tetapi gurunya tersebut mau pesan makanan aja pun pengen cepat-cepat dia pesan makanan lewat HP-nya kan. وبيطلب الملابس من التليفون. Dia juga pesan makanan lewat HP-nya dia guru itu. وبيطلب الشنطة الحقيبة من التليفون. Dia juga pengen misalnya mau beli tas, dia itu lewat HP-nya juga dia. حتى زجاجة المي بيطلبها من التليفون. Bahkan botol-botol minuman itu mereka dia pesan lewat HP gitu kan. ليس ذنبه أنه ولد في زمان سريع.
bukan kesalahan si murid itu, dia lahir di generasi yang butuh hal yang cepat gitu kan. نحن مهمتنا أن نوجد له حلول تتوافق مع زمانه. Maka misi kita itu adalah kita mencari metode yang selaras sama zamannya si murid tersebut. فهذه التحديات الأربعة في التعلم. Maka itu adalah empat tantangan yang dialami di dalam dunia belajar bahasa Arab. Nah, ini udah mulai masuk nih ke arah bagaimana cara memudahkan kita belajar ya guys ya. Dengan cara yang paling mudah ya. Apa-apa semua dilakukan dalam handphone. Apakah belajar bahasa Arab juga bisa dilakukan dalam handphone? Nah, bagaimana caranya nih? Apakah ini ada metode khusus nggak untuk meningkatkan minat masyarakat gitu di kalangan anak muda sekarang? Hal hunaka manhaj li raf'al raghbah للناس لتعلم اللغة العربية. نعم بفضل الله عز وجل الآن بعد عمل طويل لأكثر من 600 خبير وباحث ل7 سنوات. Dan alhamdulillah dengan fadilah Allah Subhanahu wa taala setelah 6 tahun dengan bersama 600 ahli dalam bahasa Arab dan ahli IT untuk membuat aplikasi. تم استحداث منهج عصري وحديث وبنفس الوقت له معايير دولية مثل اعتماديات التوفل والآيلتس. Kita sudah merancang metode pembelajaran bahasa Arab yang sangat baru, sangat kekinian sehingga dia itu setara dengan TOEFL dan IELTS. منهج يعتمد على التعلم الذاتي. Metode pembelajaran yang dilakukan secara individual. وتم تخصيصه تحديدا لغير الناطقين باللغة العربية. Dan itu dikhususkan buat orang-orang yang tidak bahasa Arab. Bukan penutur bahasa Arab ya. يبدأ معهم من الحروف وصولا إلى النحو والصرف والبلاغة. Dia mulai dari huruf-huruf abjadid itu sampai dia mampu untuk memahami ilmu nahwu, sarf dan balaghah. Alhamdulillah الآن النتيجة موجودة. Alhamdulillah hasilnya sekarang udah jadi. Menarik nih. Bagaimana caranya kalau mau ikut serta? Nah, ini dia nih. Misalnya ada yang dari obrolan kita kemudian tertarik untuk mendalami lebih lanjut gitu. Kira-kira bagaimana cara ikutan paket ini? Belajar bahasa Arab lewat sini. Kaifa nanzam nashtarik ala ta'allum اللغة العربية بهذا المنهج. نحن نريد أن نقدم هدية لمتابعين الأستاذ آري. Kita pengen ngasih hadiah ke para pengikut followers Ustaz Mas Ari. نريد أن نعطيهم رابط يدخلوا يطلعوا على هذا المنهج ونعطيهم 9 دروس مجانية يجربوا المنهج. Kita pengen ngasih link khusus percobaan, ada di dalamnya 9 pembelajaran bahasa Arab yang bisa dilakukan secara gratis yang melalui link Mas Ari. ونعطيهم رابط مجتمع يدخلوا فيه يأخذوا محاضرات توضيحية عن هذا المنهج. Dan kita juga bakal ngasih link komunitas nanti yang di dalamnya itu menjelaskan cara belajar menggunakan metode ini. وهذه المحاضرات والشرح التفصيلي سيكون باللغة البهاسة الأندونيسية. Dan semua pembelajaran ini dan presentasi ini itu bakal dijelasin menggunakan bahasa Indonesia. وسيكون لهم خصم إضافي $100. Dan nanti juga ada diskon khusus tambahan yaitu dipotong $100. Jadi kalau sekarang belajar bahasa Arab dengan metode ini perkiraan berapa lama kita bisa paham bahasa Arab? يعني إذا استخدمنا هذا المنهج كم يعني يبلغ مدة عشان نتعلم اللغة العربية؟ إذا كنت لا تعرف ولا شيء في اللغة العربية وأعطيت من وقتك 25 دقيقة يوميا فقط في 2 تكون متقن للنحو والصرف والبلاغة. Jika kita ini misalnya Mas ini nggak bisa belajar, nggak tahu bahasa Arab sama sekali, itu Mas Ari bisa mulai dari 0 sampai mahir itu dalam 2 tahun. Itu langsung kalau misalnya faham aja gitu sebelum sampai 2 tahun nih kan itu udah mahir ya. Faham aja berapa bulan udah paham nggak? يعني لو خلال يعني شهور هل أستطيع أن أفهم اللغة العربية من دراستي بهذا المنهج؟ في خلال 3 أسابيع dalam sekitar 3 bulan عندنا طفل أندونيسي اسمه عثمان. Kita ada contoh orang anak Indonesia namanya Usman dia. فقط خلال 3 أسابيع Dia cukup dalam 3 minggu doang بدأ يعرف كل الأدوات التي حوله في المنزل أسماءها باللغة العربية. Dia mulai tahu perlengkapan yang ada di dalam rumah menggunakan bahasa Arab. وشارك معنا في مؤتمر. Dan dia juga waktu ada seminar hadir di dalam seminar itu. وكان في المؤتمر 250 معلم لغة عربية. Dan di dalam seminar itu ada 250 guru bahasa Arab. وهو تحداهم على الستيج.
أن يعرفوا كلمة البومة بالبهاسة. Dia menantang orang-orang yang dia naik ke atas panggung dan menantang semua guru itu untuk ngasih tahu artinya burung hantu dalam bahasa Arab. وكلهم أصبحوا يقولوا ما معناها نسينا. Nah, semua orang pada bilang saya nggak tahu, kita lupa apa artinya bahasa Arabnya burung hantu katanya. ثم هو صدمهم وقال بومة. Dan mereka mengagetkan semua guru yang ada di seminar tersebut dan bilang arti bahasa Arabnya burung hantu adalah buma. Anak umur 3 tahun. بعضهم 17 سنة يعلم اللغة العربية. Sebagian dari mereka 17 tahun dalam mengajari orang bahasa Arab. هذا الطفل فقط ب3 أسابيع عبر هذا التعلم الرقمي أصبح عنده مصطلحات غابت حتى عن المعلمين. Anak kecil ini cukup 3 minggu menggunakan metode yang kita sebut tadi itu, dia udah bisa paham bahasa Arab dalam perlengkapan-perlengkapan itu. والأجمل أنه يلعب ألعاب جيمز ويحضر أفلام كرتون ومستمتع جدا ويرقص ويتعلم. Dan yang bagusnya lagi, dia itu sewaktu dia belajar bahasa Arab dia main game, di dalam aplikasinya ada main game. Sehingga dia sangat sangat gembira ketika belajar bahasa Arab dengan disediakan game untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi ketika belajar bahasa Arab dia sangat senang gitu. فالنجاح ليس فقط أن نقدم حل، النجاح أن نقدم حل يحبه هذا الجيل. Maka kesuksesan itu bukan hanya kita berikan solusi, tapi kita berikan solusi yang disukai sama generasi ini. لأن الذي سيجعلهم يستمروا لأنهم يحبوا هذه الأدوات. Karena yang membuat mereka belajar secara berlanjut itu adalah mereka menyukai hal-hal yang mereka pengen belajari. Jadi anak kecil itu justru karena mencari sesuatu yang para guru ini nggak cari, dia cari malah banyak yang nggak tahu bahwa bahasa Arabnya burung hantu itu adalah buma. Iya. Waduh. Nah ini berarti sudah mendekati ya guys, bahwa ini adalah sebuah sarana. Saudara-saudara Muslim kita dimanapun berada, mereka punya caranya masing-masing untuk juga berjuang meningkatkan lagi marwah Islam dengan cara tentunya juga mengenalkan bahasa Arab dengan sangat mudah ke generasi seperti sekarang ini. Tapi ada pertanyaan berikutnya, banyak juga mungkin yang orang skip belajar karena mungkin ya sibuk mencari nafkah. Nah, apakah metode ini juga bisa dijadikan alat untuk mencari nafkah juga? هل هذا المنهج نستطيع أن نجعله دخل لنا؟ نعم، نحن ربطنا هذا لجنزي تحديدا لأن جنزي اليوم يفكر في التجارة الإلكترونية. Kita kaitkan ini metode ini khusus buat maksudnya lebih fokus ke anak-anak Gen Z, karena anak Gen Z itu lebih paham tentang sosial media. فنحن ربطنا الميثولوجيا التي تدرس فيها باللغة العربية بمجرد ما بدأت رحلتك في تعلم اللغة العربية تصبح سفيرا للغة العربية. Maka ketika dia menggunakan metode dalam mempelajari bahasa bersama kita melalui aplikasi, dia juga bisa menjadi ambasador di dalam aplikasi kita. فتستطيع الأم أن تعطي المنهج لأبنائها وهي تنطلق في العمل. Maka seorang ibu bisa memberikan aplikasi itu untuk menjadikan anaknya belajar bahasa Arab, dan ibunya juga bisa bekerja melalui aplikasi tersebut. ويستطيع الشباب اليافعين التين ايج أن يبدأوا بتعلم اللغة العربية وبنفس الوقت يبدأوا بالتجارة الإلكترونية. Dan anak-anak yang puber pun itu dia bisa belajar bahasa Arab dan juga dia bisa memulai dalam belajar digital marketing. ويستطيع الشباب الذين أنهوا الدراسة الجامعية أو ما زالوا في الدراسة الجامعية أن يفتحوا مصادر دخل لهم من حيث أن يتعلموا اللغة العربية بأجمل أسلوب ويكونوا سفراء للغة العربية ويحققوا دخل من التجارة الإلكترونية. Dan juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus maupun yang tidak lulus, itu juga dia bisa memulai untuk belajar bahasa Arab dengan aplikasi kita dan juga menjadi ambasador dan mendapatkan pendapatan pemasukan bagi dia dalam keseharian dia bersama kami. Bisa ada gambaran nggak kira-kira misalnya coba bisa menjadi ambasador berapa orang, itu kira-kira berapaan ya, berapa dolar ya sebulan gitu, ada untuk daftar ke dalam ini? Enggak, misalnya bukan, maksudnya ketika dia udah ikutan jadi ambasador gitu. Ya. Ada gambaran nggak perkiraan dia bisa sebulan itu dapat berapa dolar? إذا هذا هل هناك صورة إذا أصبح الشاب هذا سفيرا لنا ماذا سيأخذ من الدخل في الشهر؟ نحن سندربه خلال 6 شهور لكي يصبح محترف في الإعلانات والترويج، لكي يبدأ دخله من $1000 في الشهر إلى $2000 في الشهر فقط إذا كان يشتغل لوحده. Kita dalam 6 bulan kita akan mengajarkan mereka cara bikin konten dan cara mengiklankan konten-konten itu dalam 6 bulan, dan kita bakal membuat dia bakal bisa mendapatkan $1000 dalam 1 bulan. ثم بعد ذلك سنعلم مهارات بناء فريق العمل. Setelah itu kita bakal mengajarkan mereka bagaimana bikin tim kerja dia khusus. فإذا أحب أن يبني مهارات بناء فريق العمل، maka jika dia pengen membina atau membuat
tim kerja dia nanti. عندنا خطط واضحة كيف دخله يتجاوز $10,000 في Kita الشهر. punya strategi yang jelas bagaimana dia bisa menghasilkan $10,000 lebih dalam 1 bulan. خصوصا أن هذا المنهج عليه إقبال كبير من كل الكرة الأرضية ليس فقط من مكان جغرافي محدد. Khususnya aplikasi ini atau barang ini, produk ini diterima di seluruh negara, bukan di satu negara saja gitu. فأنت كيف تدرس هناك مشروع ناجح أو غير ناجح؟ Maka Mas Ari bagaimana bisa membandingkan mana proyek yang bakal berhasil dan mana proyek yang nggak berhasil gitu? تدرس كم شخص يحتاج هذا المنتج. Kita itu pasti ngelihat berapa orang yang butuh produk ini. فلما يكون عندك 1,600,000,000 مسلم يبحث عن طرق لإتقان اللغة العربية. Maka ketika kita melihat bahwa ada 1.600.000 jiwa yang perlu untuk mempelajari bahasa Arab, فأنت عندك فئة مستهدفة كبيرة جدا. maka kita punya orang-orang yang butuh akan produk ini banyak-banyaknya, dalam jumlah yang besar. وإذا أخلصت النية Dan jika kita mengikhlaskan niat kita, ستحصل على الأجر في الدنيا والآخرة. kita bisa dapatkan pahala di dunia dan juga pahala di akhirat. Guys, jadi butuh apa lagi ya sebabnya ya, ibaratnya mempelajarinya aja insya Allah kita akan dapat pahala. Mempelajarinya kita jadi lebih paham apa maksud dari Allah yang mengutarakan ke kita. Betul. Jadi dengan mempelajari aja banyak keuntungan, pahala, dan secara pribadi kita adalah keuntungan edukasi yang kita dapatkan yang bisa kita ajarkan ke saudara kita. Tapi kemudian kalau kita tularkan animo ini ke orang lain, maka kita juga akan mendapatkan keuntungan dunia, yaitu dengan cara ya minimal itu bisa mendapatkan $1.000 per bulan. $1.000 itu sekitar 16 juta rupiah sekarang saat ini guys. Betul. Itu minimalnya. Jadi tunggu apa lagi? Benefit dunia akhirat dapat semua. Ini komplit combo. Nanti saya akan taruh linknya di bawah di description ya. Kalau mau ikutan langsung tinggal klik aja. Siapa tahu ini adalah pintu dari solusi dari masalah teman-teman semuanya yang udah selama ini punya masalah. Saya mau ngapain ya? Saya harus kerja apa ya? Saya seperti apa ya? Kok saya nggak paham-paham juga agama ini ya? Pesan-pesan Allah seperti apa? Ini solusinya ada di link klik di bawah yang insya Allah mudah-mudahan akan membuka pintu dunia akhirat teman-teman semuanya. Siapa tahu semuanya akan jadi dai ya untuk mengenalkan bahasa Arabnya. Ini kan kalau kita lihat ya bahwa pentingnya ya buat non muslim juga penting untuk bermuamalah ya. Bagi seorang muslim ini penting untuk memahami apa pesan Allah tentunya juga. Nah, pertanyaan saya, apakah ketidakmampuan berbahasa Arab itu bisa mempengaruhi keimanan seseorang? هل إذا الشخص لم يعرف اللغة العربية هذا يؤثر إلى إيمانه؟ نعم طبعا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما بدأ في عصر الفتوحات الإسلامية وبدأ الناس يدخلوا من الفرس ومن الروم ومن الحبشة في الإسلام. Ketika Umar bin Khattab pada zamannya banyak orang-orang yang masuk dalam Islam, baik dari Habasyah, dari Rum dan dari Persia atau Iran yang kita sebut sekarang. كان يقول لهم تعلموا العربية فإنها جزء من دينكم. Umar bin Khattab bilang ke orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam itu bilang, belajarlah bahasa Arab karena itu adalah sebagian dari agamamu. جزء من الدين هو فهم اللغة العربية. Sebagian dari agama adalah paham bahasa Arab. ويستطيع أي شخص في العالم أن يحرفك عن الطريق الحقيقي للدين فقط إذا أنت لم تفهم اللغة العربية. Dan orang kalau misalnya ada orang nggak paham bahasa Arab, itu bisa diselewengkan dia ke jalan yang lurus. Jadi aturan dia jalan mustaqim bagus, dia jalan yang benar. Dia karena nggak paham bahasa Arab dia bisa sesat dia gitu. فنحن كمسلمين لنا مقصد في هذه الحياة. Maka kita seorang muslim, kita punya tujuan dalam hidup ini. نريد أن نصل إلى الجنة. Kita punya tujuan pengen masuk ke dalam surga. وعندنا خارطة الطريق. Dan kita punya map perjalanan kita menuju surga. تخيل أنك أنت وجدت خارطة باللغة الفرعونية القديمة وتوصلك إلى كنز. Bagaimana perasaan Mas Ari ketika Mas Ari itu punya peta harta karun, tapi menggunakan bahasa Fir'aun zaman dulu untuk Mas Ari ditujukan ke harta karun tersebut. وهذه الخارطة مكتوب فيها احفر في الجهة اليسار ستصل إلى الكنز. Dan di dalam peta tersebut dijelas ada hintnya gitu kan, ada tulisnya cangkul bagian kiri agar kamu dapat harta karun misalnya gitu kan. وأنت لم تذهب وتتعلم اللغة العربية، استمعت إلى أي أحد إلى لغة الكنز، استمعت لأي أحد فقال لك مكتوب هنا احفر في اليمين. Karena Mas Ari nggak tahu bahasa-bahasa yang ada di peta harta karun tersebut.
karena Mas Ari nggak paham dan Pak Mas Ari itu cuma dengar dari orang-orang. Katanya cangkul yang bagian kanan. Akhirnya Mas Ari cangkul yang bagian kanan. تخيل أن كل جهدك هذا لن يوصلك إلى الكنز. Bayangkan kalau misalnya semua usaha Mas Ari dalam mencari harta karun sudah capek-capek memahami peta harta karunnya kan, cuma karena nggak paham arti petanya dan mendengarkan orang-orang, semuanya usahanya sia-sia. طب هل ممكن أن الإنسان يسعى في الدنيا وهذا السعي لا يكون له نتيجة في الآخرة؟ Apakah mungkin seorang orang udah berusaha kan, dia udah berusaha di dunia ini untuk masuk surga tapi dia nggak masuk surga juga? نعم الله عز وجل قال في القرآن وأن سعيه لشتى. Iya betul, ada juga orang-orang yang kayak gitu dan Allah berfirman dalam Al-Quran wa anna sa'yahu lasyatta. يعني أن عمله سيصبح مشتتا. Nah, yang dimaksud dalam arti Quran itu amal-amal ibadahnya semua sia-sia. لأنه لم يمشي على الخارطة النبوية. Karena dia nggak jalan dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنحن يجب علينا أن نفهم لغة الخارطة النبوية حتى نعرف نمشي على الخارطة النبوية. Maka kita harus paham dengan bahasa mapnya Nabi Muhammad SAW agar kita bisa selaras dengan jalan mapnya Nabi Muhammad SAW. وصدقوني يا أحباب أن الموضوع ليس صعب. Dan percayalah kepada saya bahwa hal ini tidaklah sulit. بمجرد ما بدأت ترى أن الله عز وجل ييسر لك كل الطرق. Dengan cukup kita udah memulai untuk mempelajari bahasa Arab, Allah bakal memudahkan semua cara buat kita. هذا وعد من الله في القرآن. Itu janji dari Allah di dalam Al-Quran. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Yang mana ayatnya itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah Azza wa Jalla yassar laka tariq fahm al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan cara untuk memahami Al-Quran. فانتبه واتخذ خطوات سريعة. Maka kita hanya fokus dan mengambil jalan secara secepatnya. Gitu. Jadi sekarang nih momen yang luar biasa. Kenapa? Karena semua asetnya sudah diberikan Allah ya. Tinggal bagaimana kita mengorkestrasi dengan bahasa saat ini. Jadi kalau kita bilang zaman dulu Rasul pernah bilang berbicara sesuai bahasa kaumnya. Ya bahasa kaumnya bahasa app, bahasa handphone segala macam yang memudahkan ya. Tapi sumber dari ilmunya tetap dari Allah. Ini menarik ya. Tadi juga dibilang bagaimana nanti kalau ditanya apa kita mencintai Allah atau mencintai Rasulullah, sedangkan Rasulullah dulu adalah seorang guru yang luar biasa, juga bisnismen yang luar biasa. Beliau kayanya luar biasa Rasulullah tuh, cuma memilih untuk hidup sederhana karena beliau saking kayanya milihnya hidup sederhana, tapi beliau orang kaya, gitu kan. Secara bisnis beliau hebat, secara peperangan beliau hebat juga, secara dakwah juga beliau hebat. Semuanya dilakukan dengan bahasanya beliau itu bahasa Arab. Kalau kita dibilang kita cinta sama Rasulullah, kenapa kita nggak belajar bahasa Arab? Apa yang diutarakan beliau ini bikin jelek di hati juga ya. Kok saya selama ini berarti cuma di permukaannya doang. Ibaratnya seorang muslim itu kalau dengar lagu, kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, kita dengar lagu tuh kayak denger instrumental. Betul. Karena nggak ada liriknya ya kan? Betul ya. Karena nggak ada liriknya. Jadi cuma instrumental aja. Wah, it's a good song. What's the meaning? I don't know, gitu kan? بس نسمع اللحن. هذا واحدة من أسوأ الأمور عند الأشخاص الغير العرب. Itu adalah hal-hal yang paling jelek yang buat bagi orang-orang yang bukan Arab. إنه يستمتع بالنغمة ولا يستمتع بالمعنى. Dia menikmati nada-nadanya instrumentalnya, tapi dia nggak menikmati arti dalam bahasa Arab. Maknanya itu ya. Makna yang hakiki. Insyaallah. Ada pesan terakhir nggak buat anak-anak muda sekarang? Hal hunaka nasihat minka lil syabab الآن. واحدة من أكبر المخاوف عند الإنسان في العالم، ليس المسلم، عند الإنسان في العالم. Salah satu rasa ketakutan bagi setiap manusia di dunia ini, هو أنه لما يكبر في العمر يخسر صحته. Ketika dia semakin tua, dia merugikan kesehatannya. وخصوصا صحته العقلية مثل الزهايمر والخرف. Dan khususnya kesehatan akal. اكتشفوا في بحث علمي مؤخرا. Orang-orang itu pada meneliti di dalam penelitian yang terlambat. دكاترة الأعصاب والدماغ. Dokter-dokter dokter yang khusus otak. أن أهل القرآن الذين دماغهم انشغلت في القرآن الكريم. Bahwa ahli-ahli orang yang sering baca Quran yang kesehariannya itu sibuk dan Al-Quran. هنالك أجزاء معينة في دماغهم لم تتلف أبدا.
ada sebagian apa namanya sel-sel di dalam otak dia itu yang tidak rusak sama sekali. لم تخرب نهائيا. Nggak hancur sama sekali sel-sel yang dalam otaknya itu. وهم أقل نسبة في العالم يصابوا بالخرف أو بالزهايمر. Dan itu orang-orang tersebut itu yang paling dikit apa namanya kemungkinan untuk mengalami sakit kanker dan selainnya. وأنا شاهدت بأم عيني أشخاص من أهل القرآن. Dan saya ngelihat dengan mata saya sendiri orang-orang ahli Quran مرضوا في كبر ودخلوا في العناية المركزة. مرض في الكبر يعني. وهم في كبار في العمر دخلوا في مرض. Iya, mereka sakit waktu umur tuanya. وغابوا عن الوعي. Dan dia hilang dari kesadarannya. وكانوا يقرؤون القرآن صحيح 100%. Tetapi dia masih bisa membaca Al-Quran secara benar 100%. ولولا خصوصية هؤلاء الأشخاص في المرض. Kalau bukan karena ada khususan kalau misalnya tidak ada khususan dalam dirinya terhadap penyakitnya, كنت أشارك فيديوهاتهم في السوشيال ميديا. Kalau misalnya maksudnya katanya kalau misalnya waktu itu nggak boleh, kalau misalnya waktu itu dibolehin untuk memvideokan mereka, saya udah mungkin videokan mereka katanya. فجزء من حفظ الله عز وجل للقرآن أنه يحفظ العقول والأجساد والأبدان التي تحفظ القرآن. Maka جزء من حفظ الله عز وجل للقرآن. Sebagian dari bagaimana Allah menjaga Al-Quran itu أنه يحفظ الخلايا والعقول التي تحفظ القرآن. Dia menjaga otak kita dan badan kita bagi orang yang menghafalkan Al-Quran. وكأنك أنت حفظت كلام الله فالله حفظك. Sebagaimana kita menghafal bahasa-bahasanya Allah, omongannya Allah, Allah juga menjaga kita dan menjaga kita lah gitu. فواحدة من أكبر المسببات التي تجعلك تقبل على القرآن أنك تستشعر أن الله عز وجل سيحفظك ببركة هذا القرآن. Maka ada salah satu sebab yang menjadikan kita menghafalkan Al-Quran adalah karena Allah nanti akan menjaga kita dengan Al-Quran Karim juga. فمثل ما أنت عندك خطة للتقاعد. Misalnya kita ada mungkin ada berpikir untuk pensiun. مثل ما بتحب تعمل تأمين على سيارتك. Seperti kita kita bikin asuransi buat mobil kita. مثل ما بتحب تعمل تأمين على بيتك. Kita pengen melakukan asuransi buat rumah kita. مثل ما تروح تعمل تأمين صحي على حياتك. Dan kita bikin asuransi buat kesehatan kita gitu kan. اعمل تأمين صحي على آخرتك بالقرآن. Juga bikinlah asuransi kehidupan kita dengan Al-Quran, di akhirat dengan Al-Quran. Insyaallah itu dia ya. Benar juga ya analoginya. Kita mau ada asuransi untuk kehidupan kita setelahnya. Maksudnya kehidupan kita di besok ini seperti apa, rumah kita segala macam. Masa kita nggak bikin asuransi buat kehidupan kita di akhirat? Ya satu-satunya dengan asuransinya dengan cara ya kita harus dekat dengan Al-Quran. Ya. Banyak sekali hal-hal ajaib mengenai Al-Quran yang dijabarkan tadi. Ini banyak sekali buktinya bahwa saya juga baca kalau sering baca Al-Quran itu mencegah jadi Alzheimer. Iya. Gitu. Bagaimana Perdana Menteri Malaysia mantan itu umur 93 tahun masih memimpin Malaysia kan, Mahathir Mohamad ya, udah ex ya. Iya. Yusuf Qaradawi umur 99 tahun masih nulis buku. Oh, saya kitab. Udah gitu di sini kita ada Kenan Naja, seorang anak yang cerebral palsy, lumpuh otak. Dia mampu menghafal Quran sampai ayat dan halaman tanpa dia bisa baca Quran. Dia cuma modal dengar aja. Yeah. Dia bisa tahu itu posisinya di mana. Itu sebuah orang menyangka kalau secara logika nggak mungkin dia bisa menyimpan memori karena otaknya sedang lumpuh. Tapi buktinya ini bisa dibilang sebuah keajaiban. Gitu. Mungkin kalau teman-teman zaman sekarang yang lihat ada map, peta segala macam. Dulu ada ilmuwan muslim namanya Al-Idrisi, adalah pembuat peta pertama di dunia tanpa dia punya drone, tanpa dia naik ke langit, dia udah bisa bikin peta, bayangin. Udah gitu ahli pengobatan di dunia, universitas segala macam, rujukannya buku Qur'annya Ibnu Sina. Gitu. Jadi semua rujukan-rujukan ilmu pengetahuan gitu yang menciptakan algoritma Al-Khawarizmi, robotik juga Al-Jazari, pesawat Ibnu Firnas, semuanya dari Al-Quran. Jadi guys, kalau kita mau jadi ilmuwan yang lebih hebat lagi di masa datang, kita dekatkan diri dengan Quran. Ini bukan buat teman-teman semua, ini buat ngingetin saya juga secara pribadi. Apalagi ada satu hal di sini, bagaimana cara kita bisa belajar bahasa Arab, mendekati kepada Quran, juga sambil kita mendapatkan penghasilan. Ini luar biasa. Ya mudah-mudahan teman-teman kalau tertarik langsung aja klik link di bawah yang ada di kolom description kita. Semoga kita bisa menjadi saudara. Ada lagi satu penemuan yang saya rasa luar biasa. Kenapa?
baca Quran itu bisa mencegah Alzheimer dan juga mungkin kita juga lebih tenang. Nggak taunya di kehidupan kita sehari-hari itu barang-barang segala hal sistem tuh dibuat dari kiri ke kanan. Arah jarum jam, ya kan? Atau juga kalau kita next video di kanan segala macam. Kalau baca Quran itu dari kanan ke kiri, guys. Kita refresh semua ya. Gitu. Everything is made from left to right. But the Quran language from right to left. So everything being refreshed after all day work, all day pattern, and then we back to from right to left. From right to left. Dari yang lebih baik ke yang jadi ibaratnya diawali dengan sesuatu yang baik, teman-teman semuanya. Ada jazakallah khair for your time. Every message already being delivered. Sudah semua pesannya atau ada lagi yang mau ditambahkan? كيف خلاص؟ كله خلاص يعني. نعم. قال كلمة رائعة جدا. قال كيف حياتنا تبدأ من اليسار إلى اليمين ثم القرآن يأتي يرتبها من اليمين إلى اليسار. Nah, katanya Mas Ari bilang kasih pesan yang bagus katanya. Bagaimana kehidupan kita dimulai dari kiri ke kanan dan Al-Quran dari kanan ke kiri katanya. ونحن في الحياة الديناميكية الطبيعية نمشي باتجاه عقارب الساعة. Dan kita dalam kehidupan kita yang dinamik kita hidup dengan menggunakan jarum kiri ke kanan. Jam tangan. لكن لما نذهب نطوف حول الكعبة نطوف عكس اتجاه عقارب Tapi ketika kita tawaf di Ka'bah kita itu mulai dari kanan. Kanannya jam. فكل شيء في حياة المسلم هو يعيد ترتيب الحياة بالنسبة له. Maka setiap kehidupan muslim itu dia itu merefresh semua yang ada di hidupnya kanan dan kiri. فنحن نحتاج أن نخطو خطوة في حياتنا حتى نعيد ترتيب حياتنا. Maka kita perlu mulai langkah kita di dalam kehidupan kita agar kita mulai merefresh ulang kehidupan kita. ونحن متشوقين أن نلقاهم في المجتمع ونعطيهم محاضرات توجيهية بحيث كل واحد فيهم نساعده liyu'id tertib hayat. Maka kita sangat senang ketika kita nanti pada orang yang pada masa ke komunis kita untuk kita bantu mereka merefresh kembali kehidupan mereka. Insyaallah ya. Jadi sebenarnya justru berarti keuntungan buat kita yang belajar Quran itu kita jadi terrefresh ya. Ya siapa tahu dengan yang menyaksikan acara ini juga mendapatkan satu solusi akan kehidupan sehari-hari yang rasa kok serba buntu ya gitu ya. Dan kalau teman-teman ada keajaiban ya, kata kita lagi suntuk, buntu, kita buka satu Quran di ayat tersebut ditunjuk, itu biasanya itu adalah solusi jawaban dari masalah kita. Itu bukannya gaib ya, itu gaib sih ya, tapi ibaratnya itu rahasia Allah lah. Iya, rahasia Allah. Coba dilakukan. Saya apa ya solusinya? Buka aja Quran. Itu kan kalimatnya Allah. Tunjuk satu kalimat, insya Allah akan jadi jawabannya. Masya Allah. Jazakallah khair insya Allah. Wa'alaikum. Semoga kemudian jadi banyak nanti teman-teman kita yang akhirnya tambah dekat dengan Quran, tambah dekat mempelajari bahasa Arab ya. Minimal untuk yang belum tahu caranya, klik link di bawah kita juga gitu. Atau mungkin belajar tempat lain juga nggak ada masalah. Ini yang penting bagaimana caranya sama-sama. Ayo kita kembali ke Quran. Rasulullah SAW hanya dengan Quran dan hadis bisa menguasai dunia. Apakah saat ini kita punya Quran hadis yang beda? Kalau kita ngerasa ini yang sama, kita pelajari itu, insya Allah kita akan kembalikan kejayaannya. Masya Allah. Terima kasih. Thank you very much for your time. جزاكم الله خير وجزاكم الله خير المشاهدين الذين وصلوا حتى هذه الدقيقة في الاستماع. هذا يدل أنهم هم أشخاص حريصين على أن يصلوا إلى السعادة في الدنيا والآخرة. Jazakallah khair kepada kepada Mas Ari dan kepada para penonton yang sampai detik ini mereka masih menonton video kita ini dan itu membuktikan bahwa mereka peduli dengan kehidupannya mereka masing-masing. Masya Allah. Ini this is the insurance, asuransi. Yes, for the akhirat. For the akhirat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.